Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak sekolah Minggu. Di sini ada kakak sekolah Minggu, siapa aja namanya kakak? Kakak Boibe. Dan kakak Dina, dan juga ada yang abang yang ganteng, siapa namanya bang? Oke, kita memulai ibadah kita. Sudah siap ya adik-adik ya untuk ibadah hari Minggu by online ini? Oke, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Bapakku datang padamu. Sukacita, joy, 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 yeay. Oke, kita akan melanjut untuk
Untuk pujian kita berikutnya, apa yang kita mau nyanyikan kakak? Mata Tuhan melihat. Dilanjut dengan lagu apa kakak? Cari apa di dalam dunia. Oke, siap ya? Kak Boybe mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat aku. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia dan kebinasan. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi adik-adik. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Kita sekarang mau lanjut ke Dasatita. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan Dasatita kita? Oke, siapkan diri ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita mau lanjut lagi pujian kita berikutnya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Ibe? Berani tampil beda. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Oke, kita tetap tampil beda ya adik-adik ya. Jangan sama kayak orang lain. Kita harus percaya dan mengandalkan Yesus. Oke, kita mau nyanyi lagu baru nih. Apa lagunya Kak Ibe? Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Sambil belajar ya adik-adik, dengerin dulu apa di sekolah minggunya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke, kita mau dengarkan lagu lagi. Berikutnya apakah yang mau kita pujikan kepada Tuhan? Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Siap Bang Putra. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan Yesus juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab kita, alat tulis kita,
dan juga hati dan pikiran kita ya, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan dan fokus mendengarkan apa yang diberitakan firman Tuhan ini dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi lagu apakah untuk menyambut firman Tuhan kita? Kita menyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan juga akhir. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati Bapa, kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami yang mendengarkan, berikan hikmat pengetahuan yang datang daripada Engkau, agar apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik kelas Pratama. Apa kabarnya hari ini? Pastinya penuh dengan sukacita. Oke, siapa yang masih ingat sama kakak? Iya, nama kakak Mei. Oke, sebelum kita mengetahui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Kakak Mei mau sedikit kembali mengingatkan adik-adik mengenai firman Tuhan minggu lalu. Firman Tuhan minggu lalu mengenai apa adik-adik? Mengandalkan kekuatan Tuhan versus mengandalkan kekuatan manusia. Tokoh apa adik-adik? Tokoh Simpson dan Delila. Iya, mengandalkan kekuatan Tuhan versus mengandalkan kekuatan manusia. Kalau Kakak Mei bilang mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Gimana menurut adik-adik? Benar atau salah? Iya, benar. Namun, apa sih pengertian mengandalkan Tuhan? Terus bagaimana bentuk wujudnya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah cukup dengan berdoa?
Nah, pasti sebagian manusia dan sebagian di antara kita, termasuk mungkin Kakak Mei, berpikir bahwa mengendalikan Tuhan berarti bergantung secara penuh, bergantung secara total kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan kita, terus menyerahkan segala masalah kita, menyerahkan segala kekecewaan kita yang menyangkut segala kebutuhan kita juga hanya kepada Tuhan. Nah, kita beranggapan bahwa Tuhan yang bekerja, manusia cukup bersantai-santai. Kita cuma tinggal tunggu apa yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Justru pemahamannya seperti ini salah. Kalau tadi Kakak Mei bilang apa? Mengandalkan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan. Iya, benar. Tapi kalau kita cuma kalau pemahaman kita seperti yang tadi Kakak Mei bilang, itu tidak tepat adik-adik. Kalau doa yang kita naikkan hanya berisi permohonan pemenuhan kebutuhan kita saja, hanya berisi dengan persoalan hidup kita saja, terus kemudian kita merasa bahagia ketika persoalan hidup kita selesai, terus kebutuhan kita terpenuhi, terus kekecewaan kita terobati, berarti fokus kita bukan kepada Tuhan, melainkan pada kebutuhan kita, pada persoalan hidup kita. Padahal Tuhan kita pakai untuk sebagai kekuatan kita. Kalau motivasinya seperti yang tadi adik-adik, berarti Tuhan hanya kita pakai sebagai alat pemenuh kebutuhan kita dan keinginan kita. Ini berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan materi, mengandalkan keegoisan, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kehendak di dalam diri kita sendiri. Dan kita cuman hanya memperalat Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesenangan dan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10. Kakak Mei harap adik-adik mengikuti di rumah dan membacanya di dalam hati. Oke, Kakak Mei bacain ya adik-adik. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuatkan Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara,
sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya adik-adik, di dalam firman Tuhan hari ini, tadi ada siapa aja adik-adik tokohnya? Ada Raja Asa, Raja Aram, lalu Hanani. Ya, Hanani. Nah, adik-adik, sebelumnya kami mau tanya, siapa di sini yang udah pernah mendengar cerita mengenai Raja Asa? Mungkin ada yang pernah, tapi ini jarang terdengar adik-adik. Raja Asa adalah seorang raja Yehuda ketiga, keturunan dari Raja Abia bin Rehabeam bin Salomo bin Daud, dan nama neneknya yang perempuan ialah Maakah anak Abisalom. Raja Asa merupakan seorang raja yang baik, yang pemerintahannya ditandai oleh kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi adik-adik, di hari-hari terakhir dia hidup, ia gagal percaya kepada Allah sepenuhnya. Masa pemerintahannya itu penting adik-adik, karena ia menuntun bangsa Israel meninggalkan semua kebiasaan buruknya adik-adik, kebiasaan fasik dan berbalik dari yang berbuat jahat ke berbuat yang baik. Mereka semua meninggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah dan mendengarkan firman-nya. Sama halnya dengan Raja Asa adik-adik, Raja Aram juga seorang raja yang sangat kuat, tetapi Raja Aram memiliki sifat yang jahat adik-adik. Sebelum dia menjadi raja, dia itu adalah istana Raja Ben-Hadad kedua, tetapi dia menjadi raja karena telah membunuh Raja Ben-Hadad adik-adik. Jahat bukan? Iya, jahat. Kalau tadi kita baca dari 2 Tawarik 16 ayat 1-10, adik-adik boleh nanti setelah dari firman ini adik-adik baca dari 2 Tawarik 16 ayat 1-16, di mana Raja Asa mengalami kegagalan adik-adik. Justru Raja Asa malah tidak mengandalkan Tuhan. Justru malah apa adik-adik yang tadi dibilang? Mengandalkan kekuatan emas dan perak, perbendaharaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kisah Raja Asa ini sangat menarik ya adik-adik. Kalau kita baca dari pasalnya yang ke-14 sampai pasalnya yang ke-16 adik-adik, di mana 2 pasal sebelumnya di sini menceritakan bahwa seorang Raja Asa itu sangat tulus hati kepada Tuhan Yesus, sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Bahkan Raja Asa sampai dikaruniai kemenangan atas musuh-musuh yang dia hadapi, dan Tuhan memberikan keamanan di seluruh penjuru negeri yang dipimpinnya adik-adik. Tapi di pasal yang hari ini kita baca justru memperlihatkan kegagalan Raja Asa. Kok bisa ya dia gagal? Padahal sebelumnya dia itu tulus hati sama Tuhan Yesus, tulus ikhlas menjalankan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bahkan dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah ya adik-adik, kegagalan Asa tampak sangat mudah. Bahkan di mata kita kelihatannya seorang Raja Asa pintar. Ia tidak mau repot menghadapi musuhnya, jadi ia bernegosiasi dengan Raja Aram. Untuk apa adik-adik? Tadi di ayatnya yang ketiga, apa? Raja Asa meminta Raja Aram untuk membatalkan perjanjiannya dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Ya, kalau musuhnya mundur, maka Raja Asa memperoleh banyak bahan bangunan. Untuk apa? Untuk memperkuat kota-kota pertahanannya yang dia pimpin. Pintar bukan adik-adik Raja Asa? Iya, pintar. Tapi adik-adik, di ayat yang ke-9 coba adik-adik baca. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh.
Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya adik-adik, di ayat ke-9 Tuhan menyebutnya bodoh. Dulunya Asa mengandalkan Tuhan. Di pasal sebelumnya menceritakan Asa ini sangat mengandalkan Tuhan saat menghadapi musuh yang lebih jauh, lebih besar. Tapi di ayat ini justru malah Asa tidak mengandalkan Tuhan. Justru malah dia mempergunakan perbendaharaan rumah Tuhan untuk membeli pertolongan manusia. Lalu adik-adik, sekarang coba adik-adik baca 2 Tawarik 16 ayat yang 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Lihat itu siapa adik-adik tadi namanya? Hanani. Iya, dia ditegur oleh Hanani. Tapi ketika mendapat teguran itu, bukannya dia berbalik kepada Tuhan, justru dia malah menganiaya Hanani. Sakit hatilah dia, maka dia memenjarakan Hanani. Mungkin Raja Asa berpikir ya adik-adik, mungkin Raja Asa berpikir karena ia sebelumnya dia telah giat mendengarkan perintah Tuhan, telah giat mengandalkan Tuhan Yesus. Gak mungkin kalau sekarang Tuhan tega menghukum Raja Asa. Tapi ketika teguran itu diberitahukan kepada Raja Asa, bukannya Raja Asa berbalik kepada Tuhan, tapi dengan bodohnya ia malah mengulangi kesalahannya lagi adik-adik. Ketika dia jatuh sakit, dia bukan meminta pertolongan Tuhan Yesus adik-adik, tapi justru coba adik-adik baca di ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ketika ditegur oleh Hanani, Raja Asa bukannya malah berbalik kepada Tuhan, malah justru dia lebih percaya kepada manusia, yaitu kepada tabib-tabib ketika dia mengalami kesakitan. Pada saat itu juga adik-adik, Tuhan Yesus bilang kalau Raja Asa akan mengalami peperangan. Nah adik-adik, kehidupan Asa ini seakan-akan cermin bagi kita semua. Setiap kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya diantaranya apa adik-adik? Coba sebutkan. Kelebihan fisik, terus apa lagi? Kemampuan mental, kepintaran, talenta, terus kemampuan dalam bidang seni, terus terlahir dalam keluarga yang serba cukup. Nah, dengan kelebihan yang kita punya adik-adik, kita harus menggunakannya dengan baik, menggunakannya untuk kebaikan adik-adik. Contohnya nih adik-adik, bisa dengan apa? Membantu orang sekitar. Terus apa lagi? Misalnya nih adik-adik diberikan kepintaran matematika. Ketika mau ulangan, terus temannya ada yang nggak bisa, adik-adik boleh membantu mengajari teman-teman yang memang kurang paham matematika. Nah, tapi kelemahan yang paling menonjol dari cerita kita hari ini yaitu Raja Asa, yaitu apa adik-adik? Raja Asa kurang penguasaan diri, sehingga dia melupakan Tuhan karena tawaran harta dan kekuasaan Raja Aram. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di dalam diri kita adik-adik. Di dalam diri kita perlu adanya penguasaan diri, buah-buah roh. Adik-adik ingat ya, salah satunya adalah penguasaan diri. Iya, penguasaan diri. Sebagai contoh nih adik-adik, misalnya adik-adik nih hebat nih, jago bernyanyi, jago bermain musik. Terus karena adik-adik bisa, karena adik-adik hebat, terus adik-adik menjadi sombong. Bahkan adik-adik punya talenta itu tapi adik-adik
tidak mau menggunakannya itu di dalam gereja. Justru adik-adik malah menggunakan itu di luar. Tapi ketika adik-adik disuruh melayani di dalam gereja, adik-adik tidak mau. Ya, itu namanya adik-adik kurang penguasaan diri. Nah, contohnya nih adik-adik, pada saat ini kita telah menghadapi pandemi COVID-19. Ini berhubungan dengan penguasaan diri. Coba adik-adik tahu kan, kemarin-kemarin itu ada booming mengenai McD BTS. Bayangkan adik-adik, pada saat ini kan kita sedang pandemi COVID-19. Terus adik-adik banyak sekali yang pengen cobain McD BTS cuman karena kemasannya yang sangat unik. Nah, terus adik-adik beli sehingga membuat kerumunan di McD sampai akhirnya adik-adik lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, justru malah menyebabkan kerumunan. Nah, itulah kurangnya penguasaan diri kita adik-adik. Cuman karena makanan itu lagi nge-booming, sampai-sampai adik-adik lupa kalau saat ini nih negara kita, bangsa kita ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan kita harus mematuhi protokol kesehatan dan memutuskan rantai virus COVID-19. Tapi sekarang adik-adik cuman karena hanya menginginkan makanan yang lagi unik-uniknya bungkusnya itu, adik-adik rela untuk datang dan membeli. Iya, itu namanya kurangnya penguasaan diri. Nah, kakak mau kasih contoh sama adik-adik. Misalnya nih, adik-adik ingin membeli barang kesukaan adik-adik, tapi ternyata adik-adik gak punya uang. Ketika adik-adik minta sama orang tua juga bilang nanti saja. Tapi karena adik-adik gak sabar, adik-adik pengen memiliki barang kesenangan adik-adik melihat uang mama nih misalnya geletak di atas kasur. Nah, lalu adik-adik ambil tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan mama adik-adik. Nah, adik-adik mungkin berpikir, udahlah gak ada yang tahu, karena posisinya itu di kamar kan, terus gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui, ada Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Ada Roh Kudus di dalam hati adik-adik. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri adik-adik. Roh Kudus itu ada di setiap kita masing-masing. Roh Kudus itu dicurahkan Tuhan Yesus di dalam diri kita masing-masing. Menurut adik-adik itu tidak terlihat. Ya, memang tidak terlihat, tapi Roh Kudus selalu bersama kita adik-adik. Jadi adik-adik harus hati-hati dan berlaku yang baik. Nah, adik-adik, mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan hidup kita, satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan, apa artinya kita adik-adik? Apakah tanpa Tuhan kita memiliki kekuatan? Tidak. Hanya bersama Tuhan kita merasa cukup. Segala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, hendaklah bersumber dan ditujukan kepada Tuhan. Kalau kamu merasa bahagia saat melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik tugas di dalam rumah, baik tugas di sekolah, dan di tengah masyarakat. Iya adik-adik, mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita kita dan motivasi hidup kita. Siapa yang diantara adik-adik mulai hari ini mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang adik-adik lakukan? Iya, kakak mengharap adik-adik sekolah minggu selalu mengandalkan Tuhan. Ingat adik-adik, mengandalkan Tuhan itu bukan cuman berdoa, tapi menolong orang lain juga bentuk kita peduli terhadap orang lain. Ingat juga adik-adik, kita perlu penguasaan diri. Jangan seperti Raja Asa, ketika dia sudah tulus, ketika dia sudah diberikan kemenangan, ketika dia sudah diberikan nama Tuhan Yesus, keamanan secara penuh, dia malah justru melupakan Tuhan dan bernegosiasi terhadap manusia. Ingat adik-adik, tidak boleh mengandalkan kekuatan
sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yaitu diambil dari Amsal 3 ayat 5. Itu aja firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah sukacita. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau kami baru tadi mendengarkan firman Tuhan, baru mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai Raja Asa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan penguasaan penuh terhadap diri kami, Tuhan yang curahkan Roh Kudus Tuhan di dalam diri kami masing-masing, sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami perbuat hanya bersumber dan ditujukan kepada Tuhan saja ya Bapa. Biarlah setiap yang kami lakukan ini ya Bapa boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam ibadah kami sampai selesai ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin hari ini belum bisa mengikuti ibadah online bersama-sama kami. Entah itu karena sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Entah itu karena malas, biarlah Tuhan yang jamah hati mereka ya Bapa, agar kiranya ya Bapa mereka boleh mengikuti ibadah online bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana temanya hari ini adalah, minggu ini adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Hampir sama kayak tema yang minggu lalu ya. Oke, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita belajar lagi atau mau memuji nama Tuhan dengan lagu yang apa tadi kakak? Iya, kita mau merespon firman Tuhan dengan lagu pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Dan kita dengar ya. Kita bersama-sama sekarang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia pasti bisa. Hanya
kanan kita mau menyanyikan lagu Berilah yang baik. Kita sama-sama ya adik-adik ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita doa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir walaupun dalam online Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami memohon padamu Bapa agar kau berkati adik-adik sekolah minggu HKI Caung Cilitan agar selalu sehat dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan yang baik, pertemukan kami kembali Bapa di minggu yang akan datang Bapa dengan sistem yang sama itu, sistem online ya Bapa, biar Engkau saja yang memberkati ibadah kami. Tuhan yang baik, berkati juga adik-adik yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan, saat ini sedang belajar, Engkau bimbing, Engkau beri rohmu Bapa untuk menjadi anak-anak yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami memohon Bapa, ampunilah segala dosa yang kami perbuat agar kami menerima berkat yang daripadamu dan memohon dalam doa ini. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia